ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allah ada di makam Rasul bekal bersama. Semoga kita kembali dari majelis mulia ini membawa kemuliaan, keberkahan usianya, kesehatannya, rezekinya yang halal, melimpah ruah. Ya kenal dengan saya. Ada ungkapan dalam bahasa Jerman, diajar tarekat itu kudu kailmuan jeung kaumuran. Diajar tarekat teh kudu kaumuran jeung kailmuan. Sudah. Tapi diajar tarekat, belajar tarekat itu mesti keumuran dan keilmuan. Nah, ini ungkapan ini umum sering didengar di banyak tempat, tapi sering salah tafsirkan. Dikiranya keumuran itu harus cukup umur. Nanti belajar toriko itu kalau sudah tua. Sehingga di beberapa toriko tidak ada yang salah. Di beberapa toriko mengikuti bait talqin itu usia mensyaratkan umur 40. Karena wawancara ketika melakukan disertasi doktoral di Belanda, menginterview beberapa jalur toriko. Kemudian Naksabandia, kemudian Naksabandia yang dari jalur Banten, yang dari jalur Madura, itu masih ada yang mensyaratkan ikut talqin zikir itu bayat toriko itu umur 40. Jadi untuk ungkapan keumuran harus cukup umur, harus sampai umur nanti terus tua. Itu kan sebenarnya ungkapan sombongnya. Dikiranya kita tuh panjang umur ya. Kiranya kita tahu bahwa nanti aja umur 40. Sekarang mah dipulangkan ke alam sebelah itu tidak ada hubungannya sakit sehat tua muda, kan tidak. Jadi oleh karenanya salah kaprah pemahaman ini mesti diluruskan. Artinya sepanjang hayat ikan luar, sebelum berpulang kita mesti belajar. Mumpung ada umur, segera ambil talqin zikir, ambil bayat torikoh. Jadi jelaskan apa itu tarakat. Yang kedua harus keilmuan. Keilmuan itu ditafsiri bahwa harus cukup ilmu dulu, harus menguasai ilmu agama yang cukup. Sampai ilmu 12 pan baru bisa ikut talqin zikir. Ikut bayat torikoh itu harus sampai menguasai ilmu fikih, ilmu tauhid dan sebagainya. Tidak salah itu juga, tapi kurang benar. Nah jadi
Artinya kita belajar thariqah itu mesti kepada ahli ilmunya yang ngerti, jangan sampai kita belajar kepada orang yang bukan ahlinya. Itu maksudnya. Nah, oleh para sahabat dan kita semua mesti menyederhanakan apa sih itu thariqah itu. Thariqah itu pikir. Kalau ada yang nanya apa itu thariqah, jawab oleh kita, thariqah itu pikir. Kayak pikir itu ingat kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak perintah Allah untuk mengenal zikir. Maka zikir itu adalah jalan kita diingat Allah. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurkum. Ingat kalian kepada aku ingat kepadamu. Diingat oleh mertua saja yang kaya raya, mantu pasti senang. Diingat oleh bupati, waduh, desa kita diingat oleh bupati, jalannya perbaiki. Ini diingat oleh Allah yang Maha segalanya. Ingat, diingat. Dalam diskusi wa ana ma'ahu idza dzakara, dan aku bersama hambaku yang selalu ingat kepada. Jadi kalau ada yang nanya apa itu thariqah? Thariqah itu dikir itu ingat Allah. Ingat Allah, diingat Allah bersama Allah. Jadi orang-orang thariqah itu apa? Orang-orang yang telah sedang dan akan selalu berzikir. Itu. Jadi kata orang kita tidak perlu kaya, bersama orang kaya aja pergi kemana ke satu tempat, orang kayanya baik maksudnya. Pasti kita ditraktir kan? Gimana tidak? Kalau kita bersama orang kaya, ikut rombongan, ikut di mobilnya, masa kita tidak mampir ke restoran tidak dibayarin makan. Kalau kitanya baik, diongkosin, ya ini. Kita tidak perlu kaya, cukup bersama orang kaya. Nah, kita dengan yang maha kaya segala-galanya, yang punya segalanya, yang maha segalanya. Nah, jadi kita belajar dari itu dibuat sesederhana mungkin. Dan kita semua alhamdulillah berguru kepada thariqah yang sangat sambung sampai kanjeng Nabi Muhammad. Itu penting bagi kita memastikan bahwa thariqah kita adalah sanadnya sambung sampai kanjeng Nabi Muhammad dan diakui secara administratif oleh organisasi perhimpunan thariqah. Ya, Jami Al-Thariqah An-Nahdiyah, Al-Tabarah An-Nahdiyah, Jatman yang dipimpin oleh Maulana Habib. Thariqah Koordinat Sabaniyah Maksudiyah adalah thariqah yang Nahdiyah Al-Mu'tabarah. Artinya sanadnya jelas. Makanya orang-orang ini mesti, dan kalau tahu ya, sebenarnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari thariqahnya, amalan pribadi thariqahnya itu adalah qadriyah wa naqsabandiyah. Cuman beliau tidak mengembangkan, beliau tidak memposisikan sebagai mursyid, tapi beliau mengembangkan organisasi Nahdlatul Ulamanya, ormasnya. Tapi amaliyah pribadi thariqahnya itu asal tahu saja oleh orang-orang itu adalah thariqah qadriyah wa naqsabandiyah, pengambil dari jalur Syekh Ahmad Hasbalah. Jadi aneh kalau ada kaum Nahdliyin tidak mau berthariqah, apalagi mau menolak thariqah. Inilah amalnya. Jadi kita memastikan bahwa ini jelas siapa gurunya, ya, siapa gurunya, dari mana gurunya sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Harus jelas, jangan sampai sadarnya ada yang tidak sambung, tidak putus. Jadi untuk mengetahui sebuah thariqah itu adalah mu'tabarah, silakan cek juga. Kalau ingin tahu siapa guru, siapa suri, lihat murid-muridnya. Lihat murid-muridnya, siapa yang berbaiat talqin kepada guru, siapa yang baik. Sekarang wakil talqin guru Syekh Muhammad Abdul Ghaus sudah ada 290 lebih. Dan 15 lebih diantaranya adalah guru besar di berbagai kampus universitas ternama. Ya, doktor udah banyak, kalau doktor ini guru besar. Ya, mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu gitu.
Tetapi mereka mau belajar. Kalau beberapa profesor bahkan ya, kalau kesadaran rasa itu mereka tuh nggak mau duduk di depan. Mereka kadang ngumpet-ngumpet, takut disuruh ceramah. Karena mereka kalau di kesadaran rasa, saya mau pengen belajar aja. Dulu kayak Profesor Hedi, Profesor Subandi, Profesor Supadi, itu kan guru-guru besar ahli-ahli di berbagai bidang. Itu kalau udah kesini rasa tuh mereka tuh nggak mau ketahuan dia guru besar. Guru besar tuh di kampus, di universitas mereka. Tapi kalau udah berurusan toriko, belajar mikir, nah itu sama. Lagi belajar ingat Allah. Lagi belajar mikir, bukan mikir, belajar nih. Kita ini masih belajar dikir. Sepanjang kita belum cinta dikir, kita masih belajar di. Teruskan, tembuskan. Sampai kita akhirnya menikmati dikir. Nah, kita sudah gitu ya. Jadi lihat siapa murid-muridnya yang berguru kepada beliau. Ya, jadi secara gelar akademik, dia banyak dari kalangan akademisi di berbagai kampus besar, juga banyak orang-orang yang di kalangan birokrat. Ada di antaranya Hakim Agung yang menjadi wakil hakim, ada jenderal juga ada, pejabat publik juga ada, ya kan, yang menjadi wakil hakim. Ada beberapa orang-orang yang di bidang ekonomi menguasai. Makanya kalau panitia berdisiran rasa udah kayak di showroom mobil mewah itu ya. Di beberapa tempat itu parkiran mobil udah kayak apa gitu. Tapi nanti hari Sabtu ya banyak. Artinya mereka ngapain gitu loh? Datang ke Sinar Rasa berguru kepada masyarakat. Mereka orang-orang yang bukan orang-orang yang sembarangan. Artinya mereka pasti ada magnet apa yang membuat mereka bersimpuh berguru kepada bangsa. Pasti ada spiritual power yang mereka mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi kalau ingin tahu siapa guru, lihat murid-muridnya. Nah, yang ketiga, kalau ingin tahu kualitas guru, lihat disiplin pengamalan syariatnya. Disiplin. Saya itu punya background dari Persatuan Islam. Persatuan Islam ya. Jadi keluarga besar saya itu pendiri organisasi Ormas Islam, Persatuan Islam. Muhammadiyah lebih radikal lagi gitu. Seperti Muhammadiyah gitu. Artinya sangat disiplin fikih gitu. Jadi tidak ada amaliyah Muhammadiyah dan Persis yang tidak berdasarkan hadis-hadis sahih. Tidak ada gitu. Pasti hadis sahih mutawatir. Nggak ada hadis hasan itu nggak kepake. Apalagi hadis doib, atau mau hadis yang palsu nggak dipakai. Pasti hadisnya. Jadi sangat disiplin ajaran itu dari terus jelas kedudukannya. Nah karena punya background gitu, saya termasuk yang ketika berguru kepada para sahabat selalu paling kepo itu. Ini dalilnya apa ini? Ini ada kitabnya enggak gitu. Jangan sampai bidah. Kalau bidah adalah di neraka gitu. Dan alhamdulillah ya. Dan inilah yang kemudian jadi bahkan disertasi saya bahwa Toriko Kode Naksabandi itu adalah Toriko yang punya disiplin Quran Sunnahnya. Di segala ajaran amalan yang kita amalkan yang di buku-buku tipis itu ada kitabnya, ada rengkolnya gitu maksudnya. Makanya ada sarah kitab Qudul Juman itu. Ya, di buku Qudul Juman itu dijelaskan kenapa mesti dikir jahar seperti ini. Ya, kenapa dikir hobi, kenapa kalimat la ilallah. Semua ada dalilnya. Kenapa khotaman wiridnya seperti ini, angka ini dari mana, kenapa suratnya ini, semuanya segalanya selamanya di dalam itu ada rujukan kitab kuningnya lah gitu. Itu pesantren ya. Jadi saya juga sebagai orang yang punya background pesantren Islam yang sangat disiplin fikih dan Quran hadis, ketika dapat sarah itu wah benar. Jadi koreksi disiplin Quran Sunnah. Semua yang diamalkan oleh para sahabat
Jangan bertanya, ini ada rujukan kitabnya nggak? Jangan. Pasti ada. Asal mau ngajinya aja. Mau ngajinya. Kalau bilang nggak ada, belum selesai ngajinya itu. Mesti pesantren lagi. Ya. Dapat dipastikan 1000% pasti ada dalilnya, ada dasar Quran Sunnah. Jadi jangan ada keraguan sulit. Ragu-ragu itu lebih berbahaya dari tidak percaya. Ragu-ragu lebih bahaya dari tidak percaya. Kalau menganggap bahwa Toriko ini aliran apa ini? Quran Sunnah ini. Ajaran amalan Quran Sunnah ini. Gitu. Jadi Toriko kita dalam disertasi itu karya ilmiah, doktor yang dipertanggungjawabkan secara keilmuan oleh guru-guru besar, gitu. Udah diuji kebenarannya, bukan oleh profesor umat Islam, bukan ilmuwan Islam, bukan. Boleh Islamolog itu pakar Islam tapi bukan orang iman Islam. Di Tilburg University diuji oleh 6 profesor disertasi tentang Toriko Qadiriyah dan sebagainya, Ma'had Suryani, tentang sejarahnya, tentang amaliyahnya. Dan lulus, alhamdulillah. Artinya mereka mengakui bahwa ini sebagai karya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, bukan hanya keilmuan di kalangan tradisional pesantren, di kalangan internasional, di kalangan dunia diakui. Ya, satu bahwa kita itu berdasarkan Quran Sunnah. Yang kedua bahwa ajaran amalan kita berdimensi aktivisme sosial, bahwa seorang pengamal ajaran amalan untuk jiwa itu harus punya buah dari ajaran itu adalah akhlakul karimah, dan yang kedua hidupnya memberi manfaat kepada banyak orang. Harus begitu buahnya itu. Makanya buktikan perjalanan kita mengamalkan ajaran ini dengan menunjukkan sikap atau akhlak yang baik pada sama. Dakwah kita dakwah bilhal, banyak bukan dengan omong. Dia sudah target di 2 sebulan, wah memang beda. Sudah sebulan kami bikin, wah dia jadi rajin berbagi, rajin menolong, kelihatan. Makanya kalau Pak diajar tarikatnya harus ayat di batur, harus ada yang terlihat orang lain, harus belajar ria. Ria itu terlihat oleh terdengar orang lain, karena yang mengikhlaskan kita ini. Jadi harus menunjukkan gitu. Harus ada terlihat perbedaannya. Jangan sampai dia anak tiban tiap malam dikir keras-keras tapi kelakuannya menyakiti tetangga. Kelakuannya merugikan orang lain aja. Kita harus menunjukkan setelah sebulan, setahun belajar pikir, kita menjadi pribadi yang berbeda di kalangan masyarakat kita. Sehingga kelihatan, waduh, akhlaknya seneng. Jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan gitu. Bukan pribadi-pribadi yang menyebalkan. Bukan pribadi yang menyenangkan tinju. Dan hidupnya selalu memberi manfaat. Nah itu. Jadi orientasinya belajar itu harus berbuah dalam dimensi sosial. Bukan kesalahan individu untuk pribadi aja. Ya, baik sendiri, soleh sendiri. Tapi kesolehan pribadi harus berbuah menjadi kesolehan sosial. Itu dari kamu. Semoga Allah berkahi selalu Ikhwan Juban Istiqomah mengamalkan ajaran amalan 124.000 wali, ajaran amalan 120.000 nabi, 313 rasul. Kita Al-Fatihah. Terima kasih kepada teman-teman hakim yang telah menyiapkan santapan jasmani. Sholat mah belum tentu diterima kata pengacara, tapi ngasih makan mah langsung kenyang. Jadi ibadah langsung diterima Allah, langsung diterima mah ngasih makan. Mana kamu mau lagi? Tapi terima kasih ya. Semoga istiqomah di sini. Terus jangan cuma bulan siapa aja. Berapa orang aja kasih makan.
makan itu. Sholat mah belum tentu diterima, tapi kasih makan langsung masuk gitu. Ya. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi